Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Luffy masih belum kalah. Junisa merasakan kehadiran Joy Boy. Apa kabar nakama Kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Tepat pada hari ini, spoiler lengkap dari manga One Piece chapter 1043 sudah resmi rilis dan sudah bisa kita cemek-cemek bersama-sama. Dari enceritan spoiler yang terentrot kemarin, hanya sedikit sekali informasi yang bisa kita peroleh. Luffy dinyatakan kalah dan Kaido telah diumumkan sebagai pemenangnya. Namun pada spoiler lengkap yang keluar pada hari ini, ada kejadian yang sangat mengejutkan terjadi pada Luffy. Nah, maka dari itu, kencangkan celana kalian karena kita akan segera berlayar. Pada halaman awal di chapter ini, menampilkan adegan menyedihkan dari Luffy. Kaido menggeprek Luffy dengan kanabo yang dialiri Hosoku Haki tingkat tinggi. Pukulan Kaido tersebut sangatlah kuat, sehingga membuat Luffy mengeluarkan banyak darah dari mulut dan kepalanya. Mode Gear 4 milik Luffy pun berakhir. Asap keluar dari mulut Luffy dan membuatnya terpental jauh seperti balon yang kempes. Cerita dipotong ke Momo mesum. Momo berkata bahwa dia tidak bisa mendengar suara Luffy lagi. Dari perkataan Momo ini, dipastikan bahwa Luffy sudah tidak sadarkan diri dan dia tidak mampu lagi untuk berkomunikasi dengan Momo lewat telepati. Cerita kembali lagi ke atap kastil. Ada sebuah narasi di sana. Kubah tengkorak. Pertempuran di atap kastil. Dimenangkan oleh Kaido si raja hewan buas. Pada halaman tersebut kita melihat Kaido dan si bos CP0. Kaido berkata, "Kau melakukan ini karena tahu apa yang akan terjadi." Si bos CP0 pun hanya berdiri dan tidak berkata apa-apa. Di halaman tersebut ditampilkan kalau Kaido akan menghantamkan kanabonya ke si bos CP0. Dan terjadilah sebuah hantaman yang sangat kuat di atap kastil. Cerita kemudian berpindah. Di sana ada Kawamatsu dan para samurai Wano. Atap tempat dia dan para samurai mulai runtuh yang diakibatkan oleh serangan Kaido tadi. Kawamatsu mengatakan bahwa masih ada ribuan rekan mereka di kastil ini. Ia juga meminta para samurai untuk meninggalkan tempat itu karena tidak ada kehormatan bagi kalian jika terbakar sampai mati. Cerita pun berpindah. Kaido sudah tiba di dalam kastil, namun dalam bentuk naga Bear Brand miliknya. Kaido menyuruh Momonosuke untuk menyerah. Perang ini sudah selesai karena Luffy si topi jerami sudah mati. Dan dia akan meladeni siapapun yang masih menentangnya. Semua orang terkejut mendengar kekalahan Luffy itu. Lau juga sudah tidak merasakan suara Luffy lagi. Kid terlihat kehilangan harapan. Lau juga merasa putus asa. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak punya cukup kekuatan lagi untuk menghadapi Kaido. Chopper pun terlihat menangis mendengar Luffy dikalahkan. Nami terlihat sangat marah mendengar perkataan Kaido. Nami mengatakan bahwa Kaido hanya mengatakan kebohongan. Luffy tidak mungkin kalah. Tidak mungkin dia mati. Kaido melihat Nami yang sedang merepet-repet dan masih tidak terima atas kekalahan kapten mereka. Kemudian tanpa basa-basi, Kaido pun mengenteritkan bola berat langsung ke arah Nami. Namun dengan cepat, Marco the Puyuh pun menyelamatkan Nami. Lalu Kaido melanjutkan pidato kemenangannya. Kaido pun bersabda, "Semua tetap pada rencana awal. Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga. Ketahuilah bahwa aku tidak selembut Orochi. Negara ini akan menjadi pabrik senjata terbesar. Wanita, anak-anak, tanpa terkecuali. Kalian semua adalah budak. Setelah kalian lelah bekerja, langkah selanjutnya adalah kematian. Budak yang telah mati dapat dengan mudah diganti. Inilah arti dari kekalahan. Harga yang akan kau bayar untuk kebenaran dan harapan. Bawa Momonosuke ke sini. Perang tidak akan berhenti sampai dia muncul di hadapanku."
Kemudian para kru Kaido mulai menyerang Kid dan Law yang sedang kelelahan. Lalu para kru dari bajak laut Kid dan Law saling bekerja sama untuk melindungi kapten mereka. Pada halaman berikutnya, kita bisa melihat Kid dan Law mulai ikut bertempur kembali. Padahal mereka berdua sudah kehabisan banyak tenaga. Kid mengatakan kalau dia tidak akan menyerah dan akan terus bertarung. Namun di sisi lain, Law terlihat kesal kepada Luffy karena dia bisa kalah dari Kaido. Cerita lalu berpindah. Di sana ada Momo yang sedang berbicara dengan Yamato. Momo berkata bahwa ini semua mustahil. Kita tidak akan bisa melakukannya. Apa yang ingin kau harapkan untuk kami lakukan pada seseorang yang bahkan Luffy sendiri tidak bisa mengalahkannya? Yamato pun kemudian berkata, kita harus bertarung sampai mati. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh samurai? Pada siapa lagi kita bisa menaruh harapan? Semua orang kelelahan. Aku yakin Kaido juga sudah terluka parah. Momo pun menjawab, itu hanya akan menambah jumlah korban di pihak kita. Aku malu tapi karena Luffy sudah kalah. Satu-satunya pilihan kita adalah menyerah. Momo terlihat semakin kehilangan harapan setelah mendengar kekalahan dari Luffy. Namun, Yamato masih terus meyakinkan Momo untuk tidak menyerah. Yamato mengatakan, jika kita menyerah, semua orang hanya akan dilemparkan kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Para budak hanya akan bekerja, dan bekerja, menunggu kematian mereka. Menyerah tidak selalu menjamin kehidupan akan menjadi aman. Hal yang sama juga berlaku untuk penyesalan yang ditinggalkan oleh para daimyo di setiap wilayah. Mereka tidak pernah tunduk pada Orochi, dan akhirnya mereka pun mati. Perang ini sudah direncanakan sejak 20 tahun terakhir di Wano. Daripada menyerah sekarang, ayo mati bersama. Sebuah pidato singkat yang sangat keren dari seorang Yamato untuk meyakinkan Momo agar dia tidak menyerah dan melanjutkan pertempuran ini apapun hasil yang akan mereka terima. Kemudian pada halaman terakhir di chapter ini, pembicaraan Momo dan Yamato dipotong karena Junisa merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Lalu dia pun memberitahukannya kepada Momonosuke. Junisa pun berkata, dengar, aku merindukannya. Aku mendengar gendang pembebasan. Ini pertama kalinya aku mendengar suara itu sejak 800 tahun terakhir. Tidak diragukan lagi, dia di sana. Momo terlihat bingung dengan apa yang dikatakan Junisa, dan dia bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh Junisa itu. Junisa kemudian berkata, Joy Boy, dia telah kembali. Di akhir halaman, kita bisa melihat sosok Luffy yang sedang tersenyum. Lalu, tubuh serta topi jerami Luffy terlihat meleleh seperti karet yang sedang dipanaskan. Nah, adegan yang sangat epik dari Luffy tadi merupakan penutup untuk One Piece chapter 1043. Dan di sudut bawah halaman, Kang Oda menuliskan kata-kata mutiaranya bahwa untuk minggu depan One Piece tidak rilis alias libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.